Hello everyone, welcome to my channel. Let me introduce myself. My name is Naila Sifa Azahra. My NPM A1B024073. I am from the English Language Education Study Program. I am in class 2B, course Educational Administration. Lecturer Dr. Muhammad Kristiawan, SPD, IMPD. And here I will explain the material on educational philosophy and educational management theory, yaitu di mana aku di sini akan menjelaskan materi filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Langsung saja, pertama saya akan membahas pengertian filsafat dan filsafat pendidikan. Apa itu filsafat? Pernahkah kalian mendengar apa itu filsafat? Filsafat merupakan ilmu yang sudah sangat tua. Bila kita membicarakan filsafat, maka pandangan kita akan tertuju jauh ke masa lampau di zaman Yunani kuno. Pada masa itu, semua ilmu dinamakan filsafat. Dari Yunani-lah kata filsafat ini berasal, yaitu dari kata philos dan sophia. Philos artinya cinta yang sangat mendalam, dan sophia artinya kebijakan atau kearifan. Filsafat juga dapat diartikan sebagai suatu pendirian hidup. Setelah memahami apa itu filsafat, kita akan memahami apa itu filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah cabang ilmu yang mempelajari tujuan, prinsip, dan nilai-nilai pendidikan. Bisa juga disebut teori pendidikan. Setelah memahami pengertian filsafat dan filsafat pendidikan, kita akan memahami tujuan dan hubungan antara filsafat dengan filsafat pendidikan. Adapun tujuan filsafat pendidikan adalah untuk menemukan cara untuk memahami apa arti sebenarnya dari pendidikan, baik dalam hal konsep maupun praktiknya. Selain itu, filsafat pendidikan berusaha untuk mengetahui apa saja sebenarnya yang dimaksud dengan pendidikan. Filsafat dengan filsafat pendidikan memiliki hubungan yang erat karena filsafat memberikan landasan bagi filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan hasil dari pemikiran dan renungan mendalam terhadap pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ruang lingkup filsafat pendidikan. Ruang lingkup filsafat pendidikan berkaitan dengan masalah pendidikan seperti tujuan dan cita-cita filsafat pendidikan, interpretasi tentang sifat manusia, nilai pendidikan, teori pengetahuan, hubungan pendidikan, dan berbagai bidang kehidupan nasional. Nah, setelah mempelajari tentang filsafat pendidikan, terdapat manfaat dari mempelajari filsafat pendidikan. Kira-kira apa ya manfaatnya? Adapun manfaat mempelajari filsafat pendidikan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang pendidikan, mengajarkan kita untuk berpikir kritis, membantu memperbaiki praktik pendidikan, dan memengaruhi kebijakan pendidikan. Filsafat pendidikan juga membantu calon pendidik
membuat kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang relevan, menarik, dan juga efektif. Nah, setelah mempelajari tentang filsafat dan filsafat pendidikan, kita akan mempelajari teori manajemen pendidikan. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu teori manajemen pendidikan? Pengertian teori manajemen pendidikan yaitu suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya yang mana hal itu bisa berupa manusia, uang, material, metode, mesin, pasar, dan segala hal untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan dari teori manajemen pendidikan. Adapun tujuannya yaitu untuk membuat suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan efektif sehingga proses pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna bagi keduanya, yaitu bagi guru dan siswa tersebut. Tujuan ini juga mencakup menemukan kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman dalam perencanaan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang memiliki sifat yang sama juga akan diidentifikasi dengan melakukan manajemen pendidikan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai ruang lingkup teori manajemen pendidikan. Adapun ruang lingkup teori manajemen pendidikan yaitu yang pertama ada manajemen kurikulum yang berisi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, manajemen sumber daya manusia, yaitu pengelolaan tenaga pendidik, staf administrasi, dan siswa. Yang ketiga, manajemen sarana dan prasarana, pengelolaan fasilitas fisik untuk mendukung kegiatan belajar, mengajar, dan pembelajaran. Dan yang keempat, manajemen keuangan, perencanaan penggunaan, dan pengawasan anggaran pendidikan. Yang kelima, manajemen kesiswaan, yaitu pengelolaan kegiatan siswa termasuk layanan konseling dan pengembangan potensi. Dan yang terakhir, yaitu manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat, kerjasama antara sekolah dan pihak eksternal seperti orang tua, pemerintah, dan organisasi lain. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip-prinsip teori manajemen pendidikan. Adapun prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, memberikan tanggung jawab pada personel sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Dan yang terakhir, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Sekian video pembahasan materi tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel aku untuk menunggu video-video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Dadah!